Ya, halo Kak Yaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tiga kabar tahun Kak tadi Yaya? ya. Gimana kabarnya Kak Yaya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat, hadap rakyat. Alhamdulillah. Gimana Kak keseharian nih di tengah-tengah pandemi COVID-19? Oh, acaranya enggak tetap ngalir aja gitu. Banyak kan sih yang kita simak bareng gitu. Ya mudah-mudahan di sesi ini kita sambil berbagi, Hmm? sambil ngobrol bagaimana pandemi ini berlangsung. Tapi paling juga itu hal yang di balik pandemi kita membiasakan diri sesuatu yang bagus. Oke. Mulai dari Ini hal yang rutinitasnya sederhana. apa? Kira-kira rutinitasnya apa aja nih Kak? Sehari-hari. Kalau rutinitas tetap kalau dari pandemi dari bulan pertengahan Maret ya, Hmm? pertengahan Maret sampai masa Lebaran, dan ini kalau bulan ini kita sudah mulai mentor Hmm? rutin, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, mau di rumah mau di kantor mau di jalan tetap kita lakukan. Seru. Oke. Tapi kira-kira kayak selama pandemi COVID-19 ini yang kita harus stay di rumah gitu kan, apa-apa harus work from home. Kira-kira ada cerita nggak sih Kak selama ini? Ada cerita menarik Kak. Apa tuh? Jadi Bolehlah di-share. kebetulan saya dan istri saya panggil Bunda, jadi saya dan Bunda itu menerapkan aturan main di rumah untuk anak-anak. Oke. Ya aturan mainnya kalau yang sangat mengkhawatirkan kita itu adalah satu di antara kita tidak patuh terhadap hal-hal terkait dengan kesehatan sendiri. Oke. Ya, bertubi-tubi berupa kita mulai mencuci tangan, masuk ke rumah harus bersih, harus mandi, kemudian juga harus melakukan hal-hal yang sifatnya pokoknya tetap bersih dan sehat kita itu. Tapi kalau caranya kita misalnya orang tua kan, kamu begini deh gitu. Oke. Kayaknya anak-anak Oh, iya ya. Ceritanya kayak begini nih, Bunda begini kok, galak banget kok, banget. Kita pakai cara yang lain kan. Apa tuh? Jadi caranya itu ada kita bikin namanya Apa? Rumput? kumpulkan poin, tapi poin kebaikan. Oke, poin. Ya, poin kebaikan nilai. Wow. Gimana tuh Kak? Jadi kami membuat semua list aktivitas atau hal yang dapat dilakukan dari sisi baik. Contohnya, kalau kita menyuruh anak-anak berjemur, Hmm? kan hampir tiap hari jadi repot kan. Mungkin yang nggak sabar jadi teriak, ayo berjemur. Kalau nggak, Terus. ini pasti pergi bukannya berjemur malah masih tidur. Ya kebayang kan betapa riuhnya, betapa ramainya rumah berisi orang berteriak-teriak untuk mengingatkan agar semua anggotanya sehat. Oke. Ya. Nah kita buat list kegiatan mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali di pagi harinya. Oke. Mulai dari bangun tidur mereka merapikan Oke. poin. Kemudian salah satu beribadah namanya dapat poin. Oke. Sampai dengan membantu mencuci piring setelah makan, dapat poin. Semua menyapu, mengatur yang terjatuh. Sampai hal sederhana misalnya ada yang lapar gitu, makanan kasih ke kucing, dapat poin. Iya. Ya.
Wow. Ya. Jadi Berarti itu diawasin tuh, Kak. gimana Kak Agung? Halo? Berarti itu diawasi ya setiap harinya. Awalnya kita bikin list, ditulis kita tempel di tembok. Heeh. Semua mulai dari bangun tidur tadi, merapikan, memberi sampai memberi menyiram tanaman, Ah, berjemur, sampai mencuci tangan. Oke. Mencuci tangan bisa ke poin. Iya. Tadi kan kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi, diperintahkan. Ini kan betapa capeknya mungkin ya. Seorang ibu, seorang bunda, seorang mama, ayahnya, papanya gitu. Ayo dong cuci tangan. Ayo dong kasih makan kucing. Ayo dong nyapu. Itu semua kotor banget sih. Yang ada cuma betapa riuhnya rumah itu. Oke. Sebenarnya yang kita bangun itu Apa tuh, Kak? sebuah kebiasaan yang tanpa berjalan dengan sendirinya. Oh, ngebentuk habit ya, Kak ya? Ya, Kebiasaan. kita benar, kita sepakat. Awalnya poin, tapi yang sedang kita bangun adalah habit, kebiasaan. Nah, poin-poin yang mereka kumpulkan pasti akan ditukarkan dengan apresiasi dari ayat atau Oh, yang kembali lagi kepada mereka. Ya, jadi mulai dari tapi juga aturannya jelas. Kalau melakukan dapat poin, Oke. kalau tidak melakukan pengurangan poin. Pengurangan poin. Ya. Jadi Wah. kan kita membuat list aktivitas apa sih? Bahkan aktivitas yang sebenarnya kembali lagi kepada anak-anak untuk mereka tetap seperti tadi mencuci tangan dapat poin sekali itu terbiasa di tangan. Kemudian menyiram dapat poin, menyiram tanaman kan untuk keindahan untuk hal yang lain untuk kesehatan dirinya ya secara tidak langsung gitu. Itu nantinya tanaman itu memperbaiki kita hidup. Iya, benar. Ya. Benar. Terus kemudian berjemur dapat poin. Padahal berjemur itu untuk kesehatan anak-anak, bukan untuk orang tua, bukan untuk tim penilainya. Bukan, iya benar. Ya, tapi Diri sendiri ya. untuk diri mereka sendiri mendapatkan poin. Nah, kita bagi poin yang saat ini karena temanya kesehatan sama pandemi, poin yang mengarah kepada untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain sekitarnya itu besar. Wih, keren banget sih. Mereka kumpulkan poin-poin, anak-anak poin ditukarnya per periode. Per periode. Ya. Kapan lanjut, Jadi Pak? mereka akan mencari poin, ditukarkan poin. Kalau ingin membeli sesuatu, ingin membeli jajan misalnya, mereka bertukar poin. Oke. Jadi kebiasaan yang dari anak-anak kembali lagi kepada anak-anak. Benar. Wih, Tapi keren banget. efeknya kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitar itu diterapkan. Hari ini setelah dari Maret sampai hari ini sudah tidak ada lagi orang berjemur, ayo berjemur, kucing kasih makan, malah mereka berebutan. Siapa duluan yang akan memberi makan, siapa duluan yang akan berjemur, siapa yang duluan akan mandi, siapa duluan yang akan tidur, gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, 2-3 bulan berbentuk kebiasaan yang berbeda. Itu dari sisi pandemi, dari sisi COVID-19. Bagus banget nih kalau diterapin di mana? Di rumah kita masing-masing kan, apalagi kan sekarang lagi sekolah di rumah. Baik ibu-ibu yang pusing, aduh gimana ngurus anak. Ini boleh banget diterapin nih caranya kayak ya. Makasih banget kayak. Nah, gimana nih Kak? Ada cerita lain nggak Kak selain itu Kak? Mungkin kalau di
sesi ini ada anak-anak yang cerita sekilas itu sebenarnya tidak terlalu eksplor fotografi itu karena ruangnya saya terbatas frame dia mungkin hanya hal kemudian saja ada sedikit cerita yang berawal dari kebiasaan tadi Agung. Jadi lantas karena kebiasaan anak ini menjadi Oke. gitu. Nah, dalam perkembangan yang kita bangun ini tapi habit. Jadi pasca itu sudah kita nggak kumpulkan poin lagi, tapi sudah mengalir kebaikan menjadi kebiasaan. Karena susahnya kita di awal pandemi itu mengkondisikan anak-anak yang tadi jadi full time ada di rumah. Betapa jam belajar yang mereka dipandu oleh gurunya masing-masing ke bawah. Hari itu berpindah ayah dan bundanya. Oke. Ya, kalau di sekolah mungkin simulasinya adalah nilai akhir semester. Sama halnya seperti yang dibuat PR terbaik kita itu siasati dengan menjadikan habit kebaikan. Oke. Oke, mungkin sebelumnya ada suaranya double, mudah-mudahan. Ini kabul lagi nih Kak, suara kabul. Iya, suaranya dikeraskin lagi Kak, biar penonton pada dengar. Oke. Inti pada pertemuan hari ini bakal bisa diambil hikmahnya. Ya maaf kakak sih double. Kami kasih kenapa double. Atau saya sambil coba kalau saya pakai headset. Coba Kak, silakan Kak. Untuk informasi tentang Kak Yaya ini, Kak Yaya merupakan seorang pendongeng, seorang pembuat sketsa yang ternama, dan juga seorang motivator edukasi. Dan sudah melejit namanya dan terkenal di bidang pendidikan. Halo Kak Yaya, suaranya nggak ada Kak Yaya. Kita masih menunggu suara Kak Yaya masuk. Ada Kak Yaya? Halo Kak Yaya? Nggak ada suaranya Kak? No, nggak ada suaranya. Nanti selain berbincang-bincang tentang kesehariannya Kak Yaya akan memberitakan sebuah informasi tentang dongeng dan bagaimana tips dan trik bagi para ibu-ibu maupun bapak-bapak yang di rumah bersama dengan anaknya untuk bisa menerapkan dongeng di rumahnya masing-masing. Karena dengan dongeng kita kan gembira di rumah. Suara Kak Yaya nggak ada tuh Kak. Dari Kak Taufik _Andaru 0101. Gimana Kak Yaya? Halo Kak Yaya? Tanpa suara Kak Yaya? Halo? Tanpa suara Kak Yaya? Nggak ada suaranya, tidak ada suaranya. Ada sedikit gangguan ya teman-teman pada hari ini. Kayaknya ada sedikit trouble di suaranya, di gawainya dia. Jadi kita tunggu beberapa saat untuk perbaikan. Kita harap perbaikan ini akan segera cepat diselesaikan supaya kita bisa melanjutkan bincang-bincang pada pagi hari ini. Pagi pada jam 9 sampai jam 10 kita akan berbincang tentang dongeng. Karena tema pada hari ini adalah gembira di rumah dengan dongeng. Bersama dengan Kak Yaya dan saya Agung Kurniawan selaku moderator dan juga Abang None Buku Jakarta Pusat tahun 2019.
Ada suara kayak? Oke, kayaknya meninggalkan live. Kita tunggu sebentar. Saya akan menginvite kembali kayak ya supaya bisa lanjut berdiskusi. Tunggu ya. Oke, kita akan tunggu kayak ya. Oke, saya sudah dalam proses memanggil kembali kayak ya untuk bergabung dengan bincang-bincang pagi ini. Oke, sambil menunggu. Ya, Yes. gimana kayak? Yes. Dah, suaranya baik kembali. Yeay. Kita bisa melanjutkan Yang kembali maaf, diskusi yang pada terganggu. hari ini. Sepertinya masalah dengan feedback dan saya pakai headset hilang suara. Oke, oke. Suaranya mungkin diperbesar lagi kayak ya supaya ibu-ibu dan bapak-bapak yang menonton live ini serta anak-anaknya bisa mendengarkan hal-hal yang bagus yang disampaikan oleh kayak ya, yang bermanfaat juga. Ya, mudah-mudahan sudah terdengar. Oke, mantap. Ya, silakan tadi lanjut kayak ya. tadi ada obrolan yang menarik tadi menjadikan kebiasaan baik untuk anak-anak. Jadi betapa susahnya masa pandemi itu berada di rumah. Tapi PR-nya kan tetap harus gembira. Jadi rugilah kita kalau pandemi berlangsung di rumah kita rework, kemudian anak yang orang tuanya gelisah kerja malam. Ini kan jadi PR berat. Bener kayak ya sih. Nah, kayak ya berbicara tentang tema pada hari ini, gembira di rumah bersama dongeng, gimana nih menurut kayak ya? Cerita yang saya bawakan. Oke, silakan kayak bercerita. Jadi ini saya ceritakan kepada anak-anaknya mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Siap. Ya, oke. Nanti ada coba pakai sound juga yang lain. Cerita seperti ini, Kak. Oke. Kalau pagi, ayam jago mulai berbunyi. Mestinya kalau ayam berbunyi, kita jangan sampai kalah bangun tidur. Oke. Ya. Hari ini semua yang harus bangun lebih pagi menjadi lebih semangat. Mereka perhatikan, lalu tidur. Bangun tidur semua. Dan begitu mereka rutinitas sholat berjamaah di masjid yang biasa dilakukan. Hari ini mereka semua melaksanakan bersama ayah, bunda, dan adik. Oke. Sholat berjamaah. Selesai. Nampaknya hari ini mereka yang berbuat baik ini tidak bisa bersantai-santai. Ada pelajaran sekolah, tetap di rumah, tidur lagi sesiangan, kemudian makan, tidur, kemudian tidur lagi. Tidak seperti itu. Namanya Raef. Ya, Raef ini pagi itu, pokoknya sekali. Sholat bangun pagi cepat, itu selesai sholat langsung dia. Kebiasaannya bagus. Pagi dia setelah berdoa, dia mengambil sebuah buku, baca. Saja dia baca,
buku cerita, buku pengetahuan, sampai kebiasaan membuka atlas untuk mengetahui, bertanya, ayah ini di mana sih ya, negara ini di mana? Dan kalau ayahnya sama bunda sekali ini pertanyaan. Ya, kebiasaan Raif bagus. Raif punya kebiasaan yang bagus, kemudian dibawa setiap hari selama sebulan, 2 bulan. Bahwa sehat adalah sesuatu yang sangat mahal. Raif hari ini lupa. Dia mulai begitu ada suara ayam jantan berkokok di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang, Raif malas-malasan bangun. Dibangunin sama ibunya. Buka pintunya. Raif, bangun. Sudah pagi. Raifnya masih capek, ngantuk nih. Ketok lagi pintu kamarnya sama ibunya. Waduh, diketok lagi pintunya. Raif, bangun. Ayo, hari sudah pagi. Tuh, azannya sudah selesai di masjid. Bertanda, sholat masjid berjamaah di rumah sudah siap bersama-sama. Raif karena ngantuk, tidur lagi. Yang lainnya berjamaah, Raifnya ditinggal berjamaah. Karena capek, ya sudah nanti sholat menyusul ya. Ya, bangun siang, sholat kesiangan. Kemudian makan, dipanggil makan. Raif, ayo makan. Bundanya nih ya. Kalau bundanya dipakainya pakai begini biasanya nih. Pakai begini. Apa tuh? Iya, gitu kan? Ibu-ibu. Bangun Raif, ayo kita makan bersama-sama. Ternyata makan bersama-sama itu sesuatu yang menjadi kebiasaan bagus. Raifnya, nanti males masih ngantuk, tidur. Masih tertidur. Wah, jadi jago tidur kayaknya ini. Nah, makan lewat, begitu makan, selesai makan, males cuci piringnya. Kebiasaan yang kemarin baik, kenapa ya hari ini Raif tiba-tiba berubah? Masih berlanjut. Cuci tangan yang tiap hari dilakukan, Raif hari ini mulai malas-malasan cuci tangan. Hanya 1 kali, 2 kali, hari ini berkurang. Setiap dilakukan, malas. Dia mulai keluar rumah. Bermain karena nggak sabar. Pengen berkumpul, berlari-larian ke lapangan, pengen berjalan-jalan, terasa merdeka pokoknya. Tidak ada apapun, tidak ada penyakit, tidak ada wabah, tidak ada pandemi, tidak ada corona. Oke. Keluar. Ibunya sama ayah sampai, ya Allah Raif, jangan keluar dulu, ini semuanya belum baik-baik saja. Meskipun sehat, tetap harus memberikan sehat untuk semuanya. Bermain, sampai lupa waktu. Bawa sepeda, goes, sampai dia berlari ke sana ke sini, berkeringat, pulang ke rumah. Kebiasaan masuk ke rumah, mencuci tangan, lupa. Masuk rumah, langsung masuk kamar, tidur dia. Tidur lagi. Kebiasaan memang kalau tidak mengolah, yang terjadi, kita menjadi orang tua yang melihat anak-anak menjadi pemalas. Raif tidur. Oke. Di tengah tidurnya, tiba-tiba ambulan. Pasukan menggunakan alat lengkap APD berwarna putih. Semuanya. Bajunya putih. Tutup kepalanya putih. Sarung tangannya putih. Pakai kacamata. Pakai face shield. Semuanya putih. Matanya
Putih tapi ada hitam-hitamnya kalau mata. Kalau putih serem. Matanya ditutup dengan kacamata supaya aman semua. Datang mereka. Permisi, selamat siang. Ibunya kaget. Selamat siang. Oh, ibunya pakai ini, lupa kayaknya nih. Ibunya pakai ini. Ibunya pakai ini. Iya, selamat siang Bapak. Ada apa? Ibu? Oh, benar. Ini rumahnya Raif. Betul Bapak. Ada apa? Kami dari petugas akan membawa Raif karena Raif terdeteksi kena penyakit COVID-19. Hah? COVID-19? Kok banyak banget COVID-nya, Pak? COVID-19? Maksudnya bukan COVID-nya banyak, Ibu. Apa, Pak? COVID-19 itu adalah penyakit yang sekarang sedang bergejala. Anak saya kena COVID? Iya. Raif? Iya. Beneran? Iya. Beneran? Iya. Galak banget, petugas apa? Tidak hanya satu petugas. Cukup banyak petugas yang mengawal, atau petugas keamanan yang berjalan dengan tegap. Tidak hanya mobil ambulan, teman-teman saya. Tidak hanya mobil ambulan, mobil semua berderet-deret menjemput Raem. Raem kaget luar biasa. Aku kena kok apa kan? COVID-19. COVID-19. Salah rakyat apa? Salahnya akan kita lihat. Tidak salah, tapi karena rakyat mungkin membiasakan sesuatu yang tidak bagus. Coba ingat-ingat lagi. Apa ya? Kamu rajin mencuci tangan? Iya, tapi dulu kemarin, sekarang enggak. Kamu rajin membersih badan? Kemarin iya, tapi sekarang enggak. Terus, kamu sebelum makan cuci tangan? Kemarin iya, tapi sekarang enggak. Semuanya jadi tidak? Iya sih, soalnya aku ingin keluar rumah, ingin enggak repot-repot cuci tangan, cuci kaki, jaga kesehatan. Pokoknya aku enggak mau. Kenapa kamu tidak mau? Capek sama bosen. Capek dan bosen? Iya. Terus capek, bosen, sama pengen pergi-pergi aja. Apakah itu betul menurut Raif? Ya enggak sih. Cuma kepengen aja lihat orang lain pada bebas. Pada jalan-jalan keliling itu mereka nggak apa-apa. Siapa bilang mereka tidak apa-apa? Mereka sehat. Menurut Raem, ya. Iya, tapi nggak tahu juga sih karena mereka belum tahu ya Pak ya. Iya, Raem, ikut aku. Segera ikut kami di bawah mobil ambulan. Dan tidak ada yang boleh ikut. Yang ikut hanya Raem di bawah petugas. Di bawah ambulan sama petugas. Pak, ampun Pak, ampun. Hitung sampai 3, ikut dengan saya. 1. Enggak. 2. Enggak. 3. Enggak Pak. Pengawal, semuanya petugas. Kita bawa Raem. Enggak, tolong, bunda, ibu, papa, pak, ibu, tolong, nggak mau ikut. Ketika hendak dibawa petugas, sesuatu terjadi. Ternyata Raef terjatuh dari tempat tidur. Wah, Hari mimpi ini dong berarti. Raef hanya mimpi. Tadi setelah iya. pulang dari bermain, dia kecapean, tidak cuci tangan cuci kaki, langsung bangun dan dia langsung berkeringat. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata mimpi. Untung cuma mimpi.
aku masih di kamar, nggak dibawa petugas. Ah, aku aku nggak mau dibawa petugas kayak di mimpi tadi. Apalagi dibawa beneran, nggak mau. Aku mau sehat, mau semangat. Kemudian terus aku mau mau membiasakan yang kemarin-kemarin nggak nggak berhenti lagi. Teman-teman, bener deh, mimpi aja serem, apalagi nggak mimpi. Nggak mau, pokoknya kita mau sehat ya, kita mau semangat, membiasakan yang baik, tetap berlanjut. Teman-teman, bunda, ayah, Raif mau sehat, biar semuanya tetap sehat dan semangat. Hari ini Raif menjadi anak yang semangat kembali. Dia sangat semangat untuk membiasakan mencuci tangan, kemudian cuci kaki, mandi, membiasakan mandi, tidak harus menunggu waktu mandi sehari 2 kali. Kalau merasa kita itu kurang bersih, kotor, habis keluar atau terkontaminasi, mandilah kembali. Raif berjanji hari ini. Nah, teman-teman semuanya yang ada di live IG kali ini, mudah-mudahan mimpi Raif tidak terjadi pada siapapun. Mimpi saja menyeramkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Kita berdoa. Semoga semua tetap sehat dengan kebiasaan yang baik. Mulai dari hal yang sederhana, mencuci tangan, kemudian kita membersihkan sesuatu yang harus kita bersihkan dengan mandi, dengan mencuci rambut atau keramas, dan satu lagi, saling mengingatkan di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka semua adalah bagian dari kita dan kesehatan untuk semuanya. Terima kasih Kak Agung. Wih, keren banget sih kayaknya. Jadi ceritanya si Raeb mimpi kalau dia kena COVID-19 ya kak ya. Bersyukur mimpi Kak Keren Agung. banget sih. Karena hampir saja tadi Raif ya, hampir saja Raif tadi melupakan kebiasaan bagusnya, padahal sudah berjalan sebulan 2 bulan. Coba kalau dia lupa, percuma sekali, sayang sekali. Kebiasaan baik yang sebulan 2 bulan, di bulan ketiga atau selanjutnya hilang. Nah, harapan kita, Raif dengan mimpi yang sangat tidak bagus itu juga tidak terjadi pada kehidupan yang nyata di kita semuanya. Kebiasaan yang baik, lanjutkan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah bosan. Wih. Iya. Ini kalau bisa tepuk tangan nih penonton, tepuk tangan semua ini. Saya mewakilkan penonton. Keren. Terima kasih. Oke Kak Agung, kita sedikit cerita yang diceritakan kepada anak-anak. Bukan dalam rangka menakut-nakuti, tidak, tapi memberikan sesuatu bahwa membiasakan kebaikan, berbuat baik untuk dirinya, mulai dari hal sederhana cuci tangan tadi, membantu. Kalau tadi kayaknya di awal memberikan poin di awal untuk pancingan saja. Nah sekarang kita itu poin itu sudah berubah menjadi habit, menjadi kebiasaan anak-anak. Tanpa diberikan poin mereka sudah mengalir. Nah ini mudah-mudahan bisa saling berbagi di grup ini. Oke Kak Agung, sambil kita ngobrol mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya Kak Agung ya, kita jawab satu persatu ya. Boleh. Ya. Adakah pertanyaan hari ini di IG Live di Sudin Pusip Jakarta Pusat? Ini terima kasih banget nih dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Saya dikenalkan dengan Kak Agung, Abang Buku Kota Jakarta Pusat, dan juga Sudin Pusip Jakarta Pusat ini salah satu instansi yang seringkan dan akrab dengan saya. Ada banyak orang di sana, tokoh hebat, orang-orang hebat. Saya mengenal Pak Tanwil, mengenal Bu Meti, mengenal semuanya di sana, luar biasa. Pokoknya keren. Mereka tidak pernah berhenti berbuat baik untuk kita tetap dapat ilmu lebih dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tepuk tangan dong buat Sudin Pusip Jakarta Pusat. Wih. Oh ya Kak, sebelum pertanyaan nih Kak ya, tadi ada yang memperhatikan kok kayaknya keren banget sih mengekspresikan dari tokoh-tokoh yang dari mulai Kak Raef, mamanya, terus petugas. Kira-kira bagi tipsnya dong Kak sedikit buat kita supaya kita bisa menjadi pendongeng untuk anak kita yang baik. Sedikit Kak. Oke. Yes, saya sambil baca Pak Tanwil, terima kasih sudah tepuk tangan 3 tangan, mungkin satunya dipinjam sebelahnya ya Pak Tanwil ya.
Oke, Pak, sambil berbagi, terima kasih kesempatannya. Keren banget. Oke, satu hal yang kita harus terapkan ketika bercerita, Hmm. kita akan sampaikan sesuatu yang baik, pesan yang baik. Maka pesan baik itu harus kita kompliti, kita komplitkan, kita lengkapi dengan sesuatu yang baik juga. Apakah itu? Yang baik adalah cara berceritanya baik. Oke. Mungkin tidak harus sekeren ekspresif banget sambil tolong aku. Enggak, mungkin kita akan bertahap akan sampai tahapan itu. Tapi paling tidak satu, maksimalkan bercerita supaya Oke. orang yang mendengarkan, orang yang menyimak cerita itu bisa menikmati sebagai pengalaman batin. Ada caranya satu, kita kuasai vokal atau suara atau tokohnya. Misalnya tadi ada Raef, ada ibunya, ada petugas. Kalau bisa suaranya dibedain deh, supaya lebih dapat. Ayo Raef, kamu ikut aku petugas dan siap membawa. Satu. Raef, ayo bangun sayang. Ayo, sudah siap. Sholat subuh, jangan terlambat. Terlambat. Tiga suara. Ditambah suara Wow. kita sebagai narator. Hari ini, Raef, bangun kesiangan. Suara kita kan? Dengan Nah. 3 tokoh, berarti sudah muncul 4 suara. Dengan suara yang berbeda akan memberikan pengalaman batin yang berbeda, Kak Agung. Jadi, orang akan lebih menikmati. Kita ada olah vokal, olah ekspresi. Ekspresi kita ketika bingung, takut aja. Jangan. Marah aja. Jadi aja gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Dengan cara yang seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu. Hari ini karena frame saya terbatas, biasanya saya akan bercerita dengan olah gerak yang komplit. Biasanya olah gerak yang komplit itu membedakan tokoh satu dengan yang lainnya sebagai kelengkapan yang tidak dipisah. Oke, Kak Agung, kira-kira itu. Oke, terima kasih Kak. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kita nih. Dari Kak Joy Daus. Dia nanya nih Kak, teknik membedakan suaranya itu gimana sih Kak? Dari 3 tokoh yang tadi Kakak jelasin tuh Kak. Ada yang mulai Raef, mamanya, terus suara Kakak gimana sih biar nggak belibet? Oke. Satu yang membuat kita semangat, satu. Kita harus yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah kelebihan yang tidak ternilai. Kalau ada handphone poliponik zaman itu, maka hari ini suara kita sebenarnya jauh lebih poliponik. Poliponik. Ya, membedakan suara, cara gampang latihannya, kita berlatih, kuncinya berlatih. Karena filosofi sebuah pisau itu akan tajam kalau diasah. Apapun bahan bakunya. Iya benar. Orang yang tidak biasa bercerita, orang yang menganggap dirinya tidak bisa bercerita, tetapi ketika sering berlatih, sering menceritakan, maka dia akan menjadi biasa dan bisa lebih tajam ceritanya. Nah, cara yang membedakan suara satu dengan yang lainnya, kita mencoba berpindah-pindah awalnya. Misalnya, menggunakan suara membedakan, ada suara anak, ada suara dewasa, atau ada suara orang yang tua sekali. Kebetulan yang tadi yang tua sekali belum muncul nih Kak Agung. Iya. Belum muncul. Oh ada Kak? Jadi anak sama dewasa. Iya. Triknya gampang. Kalau anak-anak, gunakanlah suara perut. Suara perut. Suara perut. Jadi suara perut itu dia punya ciri khas kecil tapi panjang. Suara kecil. Oke. Suara dewasa biasa aja, kita bisa perankan itu, suara dewasa. Karena kita sebagai tokoh. Kemudian suara tua. Kakak, suara tua bingung, Kak Yaya ini bingung gimana ya menceritakan ke anak suara tua bingung gitu kan. Nggak usah repot-repot. Yuk kita latihan bareng nih, mumpung ada Kak Agung dan Sudin Pusip Jakpus. Ini berkali-kali cara instan menyuarakan orang tua ini, kakek-kakek, nenek-nenek, menjadi cara yang keren. Mungkin kalau ada yang menyimak ini, masukkan lidah ke depan gigi bawah.
Kak Agung boleh coba. Ke depan gigi bawah. Halo? Enggak. Masukkan ke depan gigi bawah. Depan Udah. gigi. Kan di gigi. Nah, Hmm. nah. Sekarang Nah, Pak Agung ngomong apapun jadi suara orang tua. Ya. Ya coba. Ini, Pak ini. Agung. Ya. Ini jadi suara orang tua. Kak Agung, banyak orang-orang di sini bertanya bagaimana suara orang tua. Ini baru dari suara. Tadi kan olah Oke. suara ya. Sekarang Iya. olah ekspresi. Kalau orang tua itu ekspresinya jarang deh orang tua yang begini kan. Jarang. Orang tua itu matanya sayu. Oh, ini ada Kak Farida Alika. Susah. Lidahnya dimasukin depan gigi bawah, Kakak. Nah, jangan di ini. Di depan gigi bawah antara bibir sama gigi ya, Kak? Gigi. Ya. Ada sebenarnya. Apapun Iya, yang iya. bisa dibicarakan jadi suara orang tua. Ya. Ya, kita coba bareng-bareng boleh kok. Ini cara instan. Ya. Baru suara. Setelah suara, kita lengkapi dengan ekspresi, Kak Agung. Nah, ekspresi. Oke. Di depan gigi bawah. Nah, orang tua itu ekspresinya begini biasanya. Ya. Cucuku, ayo kita berangkat ambil kakek. Kan jarang-jarang. Kira-kira begitu. Selama kita berlatih, mencoba tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Ini dari Kak Farida. Ada anak yang takut tuh kayaknya ya. Berarti ibunya orang tua marah-marah mungkin. Kak Farida, anak saya takut ini. Jangan ditakut-takutin. Jadi begini saja santai. Ya. Oke Pak Taufik butuh latihan. Ya memang kuncinya berlatih. Berlatih itu kita tidak cukup berlatih dengan aku berlatih dengan kata-kata, tidak, tapi dengan tindakan. Dengan tindakan. Jadi saya nggak tahu nih Kak Farida takut kenapa? Apakah tadi depan gigi bawah begini, terus nakutinya begini kali ya? Ya, kira-kira caranya instan begitu. Kuncinya membiasakan diri. Mungkin bagi teman-teman, bagi bapak ibu semua, bagi kakak-kakak semua yang rutin mengajarkan kita, membiasakan untuk membaca kepada anak, tidak dapat dipungkiri seorang guru yang didekati banyak muridnya, petugas perpustakaan yang akrab dengan para pengunjungnya, petugas-petugas yang perpustakaan keliling yang dekat dengan masyarakat, semakin mereka pandai bercerita, pintar bercerita, biasa bercerita, maka makin banyak didekati orang. Iya. Mungkin bahasanya menjadi petugas idol gitulah. Petugas idol. Iya. Favorit ya, gak bisa dongeng. Itu sudah pasti dengan bercerita satu cara kita menjadi favorit bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke Kak, ada next question lagi nih Kak. Oke. Dari Kak Taufik. Tadi Kak Taufik mengkomentari bahwasanya dia punya pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya adalah gimana supaya dongeng menarik untuk anak? Oke, kita agak kembali ke pertanyaan awal tadi. Dongeng supaya menarik dengan anak dikemas. Dikemas karena dongeng itu salah satu metode yang sangat tidak menggurui. Kita tidak perlu tadi bagaimana repotnya ibu dan ayah di rumah punya 3 anak yang sekolah dari rumah online gitu ya. Kalau online, kalau nggak online tidur semua gitu. Ayo berjemur, ayo buruan, cuci tangan, cuci kaki, mandi. Aduh ya Allah. Yang satunya kabur, satunya tidur, satunya malah nggak mau. Kacau sekali. Nah, bercerita kita tidak harus marah-marah. Jadi peran cerita mulai berfungsi. Bercerita, sampaikan kebaikan dengan baik dan pelan. Mereka akan mengambil pesan dari cerita itu dengan sendirinya.
daripada energi kita habis untuk marah-marah. Kalau bahasa kita sendiri habis untuk ngomel-ngomel, capek banget, kasihan sekali, berat tugas bunda, berat tugas ayah menghadapi anak-anak yang terbiasa sekian bulan di rumah. Kalau kita tidak pandai-pandai mensiasati dengan cara, ini akan menjadi habit yang tidak bagus. Jadi ceritakan dengan baik, ceritakan dengan pesan itu tersampaikan maksimal dengan caranya. Karena kita menyampaikan kebaikan, maka baik pula cara bercerita. Begitu Kak Agung. Oke, Kak, karena ini udah mulai siang nih Kak, kita ada satu pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Arfi. Kak Arfi tanya nih Kak, kalau dongeng untuk segala usia apakah bisa menarik seperti untuk anak-anak? Oke, yang harus kita ketahui bersama Kak Arfi, dongeng hari ini adalah konsumsi untuk semuanya. Dongeng anak bisa menjadi konsumsi untuk orang tuanya ketika orang tua itu menjadi pendamping. Dongeng untuk dewasa pun, dewasa saya bingung mengerti dewasa. Dongeng yang lebih umum lagi, itu bisa dikonsumsi dengan cara membawakannya baik, dengan maksimal, dengan 3 cara, olah vokal, olah gerak, dan olah ekspresi yang komplit. Semua dongeng pasti bagus, kecuali ini saya menyebutnya sebenarnya semua dari kita itu punya bakat mendongeng. Karena kalau di pasar, maaf ya kakak-kakak, ibu-ibu, mohon maaf bagi yang terbiasa ke pasar, belanjanya 15.000, dongengnya 1,5 jam. Menawar ya? Dongeng sama tangganya. Pertamanya ngobrol, bagaimana sih anak ini kabarnya gini. Lama-lama ngomongnya kemana-mana ngomongin tetangga. Oh iya, gosip. Gerumpi ya. Gerumpi itu kita jadikan basic buat kita bahwa kita orang yang mampu bercerita. Cuma pemanfaatannya tidak untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tidak untuk membicarakan gosip gitu ya. Bahasa Inggrisnya gosip itu. Gosip. Gitu ya Kak ya. Jadi dongeng itu tidak sekarang lintas Kakak. Karena mungkin di antara Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang ada di sini, kita paham betul. Pertama kali mungkin Kak Yaya diceritakan kancil usia sebelum TK malah mendengar kancil. Hari ini saya masih teringat. Berarti cerita itu sekitar 35 tahun lebih yang lalu. Saya masih ingat betul cerita itu. Berarti hari ini yang kita ceritakan kepada anak kita akan teringat sampai kurun waktu sekian puluh tahun yang akan datang. Mungkin ketika kita tanyakan kepada ibu kita, ibu, mama, bunda, kapan dicerita kancil pernah dengar? Kapan pertama kali mendengar cerita kancil? SD misalnya gitu. Sampai sekarang masih ingat? Masih ingat. Berarti jangkauan cerita sangat panjang. Karena masih dalam memori kita. Nah, PR-nya bagaimana kita memasukkan ke dalam memori anak kita yang baik. Maka sampaikanlah kebaikan dengan bercerita. Oh iya benar. Benar sih. Bahkan saya masih inget dongeng-dongeng waktu kecil tuh Kak. Berarti benar yang tadi Kakak Yaya bilang. Dongeng sejak kecil akan terus diingat sampai sekarang. Ya. Hari ini kita harus memulai Kak Agung, kakak-kakak semuanya. Hari ini kita harus memulai bercerita yang baik, bercerita tentang semangat, bercerita motivasi untuk hidup lebih hebat, lebih survive. Karena dongeng ini akan membawa anak-anak kita itu menjadi survive semangat dan menjadi orang yang terbaik. Kalau kita dongeng yang lain, rasanya rugi hari ini. Karena hari ini kita memberi dongeng kebaikan agar semuanya menjadi baik ke depannya. Oke. Oh ya Kak, makasih banget buat para penanya dan juga Kak Yaya udah menyampaikan bukan materi sih, dongeng yang tentang Raef, terus ngasih tahu tips ke kita, terus ada pertanyaan masuk Kakak Yaya jawab dengan baik dan kita paham semua dan bermanfaat banget buat kita nih Kak. Tapi karena sudah mulai siang nih Kak, sudah mulai beraktivitas seperti biasa dan kayak mungkin punya kesibukan lain, Kakak punya pesan nggak Kak buat kita semua Kak? Oke,
satu pesan buat saya sendiri pastinya, buat Hmm, semuanya, buat Kak Agung, buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, hmm, kakak-kakak, semua kita pastikan bahwa hari ini kita adalah orang hebat. Yakinkan itu. oke. Hari ini Hmm, kita adalah orang hebat. Salah satu ciri orang hebat, hari ini kita akan berbagi kebaikan untuk semuanya. Satu. Pesannya adalah pastikan kita, anak-anak kita, orang-orang di hmm, sekitar kita, untuk hmm. tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Meskipun kebaikan itu terkadang terjadi banyak hambatan, jangan pernah berhenti. Kebaikan itu bisa kita sampaikan dengan lisan, dengan bercerita, dengan tulisan, supaya bisa dibaca oleh banyak orang, dan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Hari ini, kita orang hebat tidak pernah berhenti berbuat baik, karena kebaikan kita hari ini adalah kebaikan untuk semuanya. Semoga tetap sehat kita semua dengan kebaikan yang kita lakukan, semangat dan menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Satu lagi Kak, dari Kak Farida. Kak Farida nitip satu hal buat Kakak. Request dia. Kak, Oke, tolong pesan untuk Hari Anak Nasional dong Kak. oke. Hari ini Hari Anak Nasional, Kak, ya, sampai lupa mengucapkan Iya. selamat Hari Anak Nasional, anak Indonesia yang hebat-hebat. Anak Indonesia jangan pernah mau diberi label masa pandemi. Oh, anak-anak periode pandemi. Tidak. Hari ini kalian semuanya adalah anak-anak istimewa. Di Hmm. tengah kondisi pandemi COVID-19, kalian tetap semangat dan berbuat baik. Kalian adalah anak yang hebat, yang istimewa. Kita, anak Indonesia, adalah anak yang istimewa, tidak pernah berhenti berbuat baik. Yes. Caranya, sebarkan dengan kita berbicara, dengan membaca, dan juga dengan tindakan berbuat kebaikan. Makasih Kak Yaya buat pesan-pesan buat kita semua nih. Dan juga terima kasih banget buat Sudin Pusip serta semua Sudin Pusip Jakpus khususnya ya, serta para penonton yang telah menonton kita 1 jam dari jam 9 sampai sekarang. Buat Kak Yaya juga terima kasih banget udah sharing-sharing ke kita. Semoga apapun yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Betul Kak Yaya? Yes, Kak Agung, terima kasih buat semuanya. Terima kasih anak-anak Indonesia, anak yang istimewa dan hebat. Hari ini kita menjadi orang yang hebat semuanya. Terima kasih Kak Agung, Sudin Pusip Jakarta Pusat. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi kebaikan hari ini. Semoga kebaikan itu bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali. Amin, amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, saya Agung Kurniawan selaku moderator, Kak Yaya selaku pembicara, dia juga seorang pendongeng, seorang pembuat sketsa ya Kak ya, Yes, Keser. dan juga seorang motivator edukasi. Betul Kak? Yep. Ya, kami berdua pamit undur diri. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan selama live ini, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih banyak dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah semuanya, makasih banyak. Saya mati nih Kak. Oke. Ya, selamat beraktivitas Kak. Ya, Dadah. terima kasih semuanya.